later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas ya. Nah jadi ini gigi palsu cuman ada 2 gigi. Jadi nanti kita akan membuat tutorial dari proses pembuatan awal sampai finishing, sampai giginya dipasang di mulut ya. Jadi untuk pembuatan 2 gigi ada sekitar 1 jam lebih ya. Oke teman-teman, buat yang suka dengan channel ini jangan lupa dukung terus, like, comment, subscribe, dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya. Ini proses awal kita membuat cetakan gip ya. Nah jadi setelah proses kita cetak, kemudian cetakan alginat kita masukin gip putih ya. Ini proses awal membuat cetakan mulut. Jadi setelah kita masukin, kemudian kita ratakan. Jadi setelah rata, proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Jadi untuk membuat cetakan mulut itu pengeringannya sekitar 10 sampai 20 menit. Jadi setelah 20 menit kemudian kita cek lagi. Jadi setelah cetakan gip kering, jadi untuk mengetahui pengeringan yang bagus, kita pegang dulu cetakan gipnya. Setelah cetakan gipnya dingin, dia udah kering ya. Nah jadi sebelum kering dia hangat dulu. Setelah hangat baru dia dingin ya. Nah setelah dingin baru bisa kita buka cetakan gipnya. Jadi proses awal kita menunggu pengeringan dulu ya. Ini udah kering. Jadi setelah kering, proses selanjutnya kita buang cetakan alginat. Kemudian kita buka pelan-pelan. Setelah itu baru kita lihat cetakan mulut. Jadi setelah cetakan mulutnya jadi, kita akan melihat posisi gigi palsu yang akan dipasang ya. Ini proses pencocokan gigi palsu. Jadi gigi palsu itu kalau masih baru dia panjang ya. Nah jadi kita cocokkan antara gigi palsu sama gigi yang asli. Jadi gigi palsu kita potong dulu. Setelah itu kita ukur panjang antara gigi asli sama gigi yang palsu ya. Setelah ukuran gigi palsunya pas, proses selanjutnya kita akan membuat kerangka akrilik. Ini hanya 2 gigi ya. Jadi proses pembuatan untuk 2 gigi sekitar 1 jam lebih. Jadi proses awal kita buat kerangka akrilik dulu. Jadi sebelum kita buat kerangka akrilik, cetakan gip putih kita kasih minyak CMS
supaya dia sewaktu kita membuka tidak lengket di cetakan gips ya. Ini proses pembuatan cetakan gips. Setelah kita kasih minyak CMS, kemudian bahan akrilik encer kita taruh di cetakan gips. Kemudian setelah itu baru kita susun gigi palsu. Jadi untuk pembuatan kerangka akrilik sekitar 5-10 menit. Jadi untuk pengeringan sekitar 5 menit. Jadi sebelum 5 menit kita harus bisa menyusun gigi palsu sampai rapi ya. Karena kalau udah 5 menit itu posisi giginya tidak bisa dipaskan lagi. Jadi proses awal kita buat lapisan bagian dalam. Setelah lapisan bagian dalam rata, kita ukur berapa lebar yang lapisan gusi bawah. Kemudian proses selanjutnya kita menyusun gigi palsu memakai bahan akrilik ya. Nah, jadi untuk penyusunannya harus cepat karena bahan akriliknya yang cepat kering ya. Jadi untuk bahan akrilik itu ada 2 macam. Ada yang memakai bahan rebusan, ada yang memakai bahan otomatis ya. Jadi untuk tutorial ini kita memakai bahan otomatis karena untuk bahan rebusan itu sangat banyak prosesnya ya. Setelah gigi palsu terpasang, proses selanjutnya kita cocokkan dulu gigi samping sama gigi yang palsu. Kemudian setelah itu kita rapikan susunannya. Setelah rapi, proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Setelah kering, kemudian proses selanjutnya kita buka lagi. Jadi untuk proses awal kita memakai bahan gurinda. Kita memakai gurinda yang kasar. Jadi kita pakai gurinda yang kasar. Kemudian setelah yang kasar kita pakai gurinda yang halus. Jadi untuk proses awal kita pakai gurinda yang kasar supaya kita mudah membentuk langit-langit akrilik. Jadi langit-langit akrilik itu bisa kita bentuk ya. Kita bentuk. Kemudian setelah itu kita pakai gurinda yang halus. Jadi gurinda halus ini tujuannya supaya langit-langit akriliknya tidak kasar. Jadi kalau udah dikasih gurinda yang halus, langit-langit akriliknya lebih halus ya. Nah, jadi setelah halus, jadi untuk membuat kerangka akrilik itu ada beberapa tahapan. Gigit.